Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Syifa, Fahmi, Fatimah, dan Herma. Kami mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat. Ada pantun buat kalian. Pagi-pagi ibu memasak. Memasaknya sambal goreng cumi. Yuk kita sama-sama simak pemaparan dari kelompok kami. Beberapa penerapan teori behavioristik. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai materi yang kompleks. Kemudian kedua, guru lebih banyak memberi contoh berupa instruksi selama mengajar. Dan kemudian saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi ataupun pada siswa, guru harus cepat memperbaikinya. Kemudian penerapan teori kognitif sosial. Pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Terakhir, penerapan teori konstruktivisme. Salah satu penerapan teori ini dalam pembelajaran adalah mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa lainnya serta mendorong siswa berpikir mandiri. Ada 9 model. Yang pertama model jigsaw, yang kedua tanya jawab, yang ketiga bermain peran, yang keempat curah gagasan atau ide, yang kelima metode deduktif, dan yang keenam metode instruktif, yang ketujuh metode aktif, dan yang kedelapan metode kelompok kecil, yang kesembilan pembelajaran insiden. Salah satu metode yang akan saya jelaskan adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan salah satu metode oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Secara umum metode ini digunakan untuk meninjau ulang pembelajaran yang telah disampaikan. Ada beberapa alasan mengapa metode ini diambil oleh guru, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, untuk menganalisis perbedaan kemampuan siswa di dalam kelas. Tania, usia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Untuk meningkatkan motivasi Tania, menurut kami, dapat dilakukan dengan cara menurut Ali bin Abi Thalib. 7 tahun pertama dalam mendidik anak diibaratkan dengan memperlakukan mereka layaknya raja, di mana kita sebaiknya melayani anak disertai sikap yang lemah lembut, tulus, dan sepenuh hati ketika memberitahu anak. Tapi bukan berarti kita harus memanjakannya. Tetap bersikap tegas dengan penuh kasih sayang. Anak-anak pada usia ini akan menghabiskan banyak waktu untuk eksplorasi sehingga cenderung senang bermain. Sebaiknya pendidik terus mendampingi sebagai bentuk stimulasi tumbuh kembang anak. Jadi berikan anak teladan yang baik dengan memberi contoh yang baik. Bentuk motivasi yang bisa diberikan agar anak semangat dalam mengikuti pembelajaran, misalnya menjanjikan anak hadiah jika berhasil menjawab semua soal dengan benar. Selain itu, memberi motivasi yang mampu memberi stimulasi positif bagi cara berpikir anak. Motivasi yang tepat akan membuat anak menjadi lebih visioner dan optimis dalam mewujudkan mimpinya. Misalnya saja, motivasi sederhana seperti kata, kamu pasti bisa, kamu pasti menang, kamu pasti bisa juara. Yaitu motivasi dengan cara perspektif humanistik. Motivasi lebih ditekankan kepada kemampuan pertumbuhan pribadi siswa, kemerdekaan untuk memilih dan sifat-sifat positif.
Perspektif ini sangat erat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud yaitu kebutuhan-kebutuhan fisik, yang kedua, kebutuhan-kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan sosial, dan yang keempat, kebutuhan-kebutuhan penghargaan, dan yang kelima, kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri.